Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Mohon dukungan kalian dengan like, komen, dan subscribe. Martial Dao Great Emperor Bab 4671-4680. Luo Xiu langsung pergi. Shen Wuyu menyipitkan matanya, menatap punggung Luo Xiu yang pergi, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berubah menjadi cahaya ilahi, membawa Shen Wuya, Shen Jianghai, Kong Yunjiao dan yang lainnya di sekitarnya. Langsung melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang. Tidak terlihat. Tai Qingsan membuka mulutnya dan diam-diam berpikir bahwa Luo Xiu benar-benar berani. Hanya sedikit orang di dunia ini yang berani berbicara dengan Shen Wuyu seperti ini. Bukankah orang ini takut kalau Shen Wuyu punya pikiran membunuh dan membunuhnya di tempat? Bahkan jika dia dikritik karena melakukan hal itu, dengan kekuatan dan identitas Shen Wuyu, masalah itu tidak akan berarti apa-apa. Dan Tai Qingsan tidak yakin dia bisa menahannya dari jarak dekat. Artinya, jika Shen Wuyu ingin membunuh Luo Xiu sekarang, kemungkinan besar dia akan bisa membunuhnya. Anak ini, yang tingkat kultivasinya tidak tinggi dan keberaniannya tidak kecil, berani memprovokasi tingkat semi tertinggi di hadapan alam wuxi. Jika dia mencapai alam bukong di masa depan, bukankah dia akan mampu menyinggung semua alam tertinggi di dunia? Tai Qingsan pusing. Dia bisa merasakannya. Meskipun Luo Xiu tampak santai di permukaan, dia sebenarnya adalah tipe orang yang sombong dan tidak akan mudah menundukkan kepalanya. Kerumunan itu perlahan bubar, dan berita itu menyebar dengan cepat. Tai Qingsan datang untuk memperbaiki taman, membawa beberapa ramuan penyembuh. Namun, Luo Xiu tidak terluka sama sekali. Kalaupun terluka, itu hanya luka ringan, dan ia pulih dalam beberapa tarikan napas. Sisi dunia seni bela diri ini. Wu Dazu dan Gu Daoran sedang duduk di halaman kecil sambil minum de. Berita itu langsung datang dan mengejutkan keduanya. Luo Xiu menang, dan itu tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, Luo Xiu punya beberapa rahasia dan kemampuan khusus. Dengan rekor seperti itu wajar saja. Tapi beginilah masalahnya. Tampaknya kemenangan Luo Xiu terlalu mudah. Dia mengalahkan Shen Wuya hampir seperti penghancur, dan bahkan berhadapan langsung dengan Shen Wuyu, mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan sebab dan akibatnya di masa depan. Wu Dazu meletakkan cangkir tehnya dan mendecakkan lidahnya, anak ini berani sekali. Bahkan aku mungkin bukan tandingan Shen Wuyu itu. Beraninya dia memprovokasi orang sekuat dan seberbahaya itu. Apa dia tidak takut dibunuh secara langsung? Gu Daoran juga menggelengkan kepalanya. Jika Shen Wuyu benar-benar mengambil tindakan, Tai Qingsan mungkin tidak dapat menghentikannya. Ya, tapi di balik Luo Xiu, sepertinya ada jejak-jejak klan leluhur. Meskipun tidak jelas mengapa klan leluhur begitu memperhatikan Luo Xiu, jika Shen Wuyu benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap Luo Xiu, klan leluhur tidak mudah diganggu, kata Wu Dazu. Sejak kebangkitan Luo Xiu, keluarga Wuzu sangat mengkhawatirkan Luo Xiu. Berdasarkan beberapa petunjuk, keluarga Wuzu menemukan bahwa sejak Luo Xiu dibawa ke Wu Realm Hall oleh Chen Feng, hal itu tampaknya merupakan pekerjaan keluarga leluhur. Namun, keluarga leluhur tidak terlalu banyak terlibat dalam proses pertumbuhan Luo Xiu, melainkan lebih seperti membuka jalan bagi Luo Xiu, lalu membiarkan Luo Xiu berkembang sendiri. Sebelumnya, orang suci dari klan leluhur juga pernah tinggal di aula alam bela diri untuk beberapa waktu, tetapi tampaknya tidak banyak berhubungan dengan Luo Xiu, dan kemudian menghilang. Klan leluhur kedengarannya misterius, namun sebenarnya banyak orang sakti yang mengetahui keberadaan klan leluhur dan juga mengetahui beberapa legenda serta rumor seputar klan leluhur. Namun pada kenyataannya, hanya sedikit sekali orang kuat yang mengerti bahwa asal-usul keluarga leluhur jauh lebih besar dari apa yang dibayangkan orang. Keluarga ini berasal dari era dimensi tertinggi. Bahkan dapat dikatakan bahwa itulah satu-satunya warisan lengkap yang berhasil dipertahankan setelah era dimensi tertinggi hancur. Status keluarga leluhur di dunia 5 dimensi sebenarnya lebih tinggi dari 5 alam utama, dan bahkan lebih tinggi dari istana tertinggi. Bahkan keluarga-keluarga tertinggi seperti keluarga Wuzu dan keluarga Taisu pun enggan memprovokasi klan leluhur pertama. Saat menghadapi klan leluhur pertama, mereka harus mengalah. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Gu Daoran menyesap tehnya, menyipitkan matanya dan berkata demikian. Dalam situasi saat ini, masing-masing pihak memiliki ide dan rencananya sendiri. Sampai misteri akhirnya terungkap, kita bahkan tidak tahu apakah orang-orang di sekitar kita adalah milik kita sendiri atau musuh kita. Sejak pertarungan antara Luo Xiu dan Shen Wuya berakhir, segala macam berita mulai menyebar ke seluruh dunia 5 dimensi. Adapun situasi eksternal, Luo Xiu tidak peduli sama sekali.
Tetua Agung Ma Wen datang untuk minum teh, dan Luo Xiu pun berkata langsung, "Tetua Agung, saya akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Anda, orang tua itu, akan memberitahu dunia luar bahwa saya terluka parah saat bertarung dengan Shen Wuya. Saya mungkin tidak butuh waktu lama untuk pulih." Saya, Tetua Ma Wen terdiam. Bagaimana mungkin bocah Luo Xiu ini bisa berkata seperti itu? Shen Wuya adalah jenius nomor 1 klan dewa, putra seorang jenius yang memiliki harapan tinggi dari dunia multidimensi. Sungguh memalukan mengalahkan lawan seperti itu dengan paksa. Anda orang baik, tetapi Anda mencoba mendiskreditkan diri sendiri dan ingin tetap bersikap rendah hati. Bahkan jika kau ingin tetap rendah hati sekarang, kau tidak bisa tetap rendah hati lagi. Ma Wen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Belum lagi rekor mengalahkan Shen Wuya dengan telak. Kalau orang lain yang menyebarkan beritanya, bagaimana mungkin mereka malah menambah panasnya api? Katakan saja setelah Shen Wuyu muncul, anak ini berkata bahwa dia akan menyelesaikan sebab dan akibat dengan Shen Wuyu di masa depan. Setelah kabar baik itu menyebar, pasti akan mengejutkan banyak orang. Selama aku menghilang untuk sementara waktu, perlahan-lahan aku akan menghilang dari pandangan orang-orang. Kehidupan seorang biksu sangat panjang, jadi aku cenderung melupakannya, kata Luo Xiu. Kau melihatnya dengan jelas. Ma Wen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bagiku, reputasi palsu itu tidak bisa dijadikan makanan, jadi untuk apa? Luo Xiu juga tersenyum. Aku berencana menggunakan pengasingan sebagai alasan untuk berjalan-jalan tanpa identitas, dan itu juga dianggap sebagai pengalaman. Bagaimana menurutmu? Pengalaman? Ma Wen tertegun lagi. Baru sekarang dia akhirnya mengerti rencana Luo Xiu. Awalnya dia mengatakan akan mundur untuk sementara waktu, tetapi kenyataannya dia tidak benar-benar berniat mundur. Namun tujuan sebenarnya terucap pada saat ini. Dia ingin mengumumkan kepada dunia luar melalui Istana Taiji bahwa dia sedang dalam pengasingan. Namun pada kenyataannya, dia menyembunyikan identitasnya, atau mengubah identitasnya, dan diam-diam pergi berlatih. Tidak, itu terlalu berbahaya. Ma Wen hampir tidak memikirkannya dan menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Penatua Agung, jangan khawatir. Meskipun aku hanya di alam Wubei, aku tidak terlalu lemah. Selama aku tetap rendah hati dan cukup berhati-hati, aku, seorang alam Wubei dengan kekuatan yang sebanding dengan level semi-abadi, bisa berada di dimensi kelima. Kalau kau berkeliaran di dunia, kau tidak akan mudah terbunuh. Kan, kata Luo Xiu. Pikirkanlah sejenak. Apa yang dikatakan Luo Xiu masuk akal. Ekspresi Ma Wen berubah-ubah, tetapi akhirnya ia menggelengkan kepala. Aku tidak bisa mengambil keputusan dalam hal ini. Putramu sekarang adalah harta karun Taiji. Aku harus memberitahu pemimpin dunia tentang ini. Ini bukan masalah. Tetua Agung dan penguasa alam juga harus memahami kebenarannya. Bunga-bunga di rumah kaca tidak tahan angin dan hujan. Jika aku tidak keluar untuk merasakannya, aku hanya bisa bekerja di sini secara tertutup. Dalam beberapa tahun, aku juga akan. Jika kau tidak memiliki keterampilan yang cukup, kau mungkin akan berhenti bergerak maju. Luo Xiu berkata begitu. Ia mengatakan hal itu karena ia berharap keluarga Taisu mengizinkannya keluar dan mengalaminya. Lebih-lebih lagi, keluarga Taisu tidak perlu khawatir dia akan melarikan diri dan tidak pernah kembali. Lagi pula, wanitanya, keluarga dan sanak saudara yang disayanginya semuanya ada di Xiuyuan, dan dia tidak berniat membawa serta keluarganya. Setelah Tetua Agung Ma Wen pergi, dalam beberapa hari, penguasa alam Tai Qingsan datang sendiri lagi dan berbicara beberapa patah kata kepada Luo Xiu, memastikan bahwa Luo Xiu benar-benar ingin keluar dan berlatih. Tai Qingsan tidak berpikir panjang dan langsung setuju. Ia mengatakan bahwa keluarga Taisu akan mengatur identitas yang sesuai untuknya dan sekaligus mengumumkan pengunduran dirinya ke dunia luar agar tidak dicurigai orang luar. Ia pun memasang beberapa layar untuknya. Anda bisa mendapatkan keluarga agung untuk bekerja sama dengan Anda dan membantu Anda. Tidak semua orang memiliki kualifikasi seperti itu. Tai Qingsan bersedia melakukan ini demi Luo Xiu, yang menunjukkan bahwa keluarga Taisu benar-benar memiliki harapan besar terhadap Luo Xiu, dan memperlakukannya sepenuhnya sebagai benih jenius yang dapat mencapai status tertinggi di masa depan. Mengenai apakah dia bisa menjadi yang maha kuasa di masa mendatang, Luo Xiu tidak pernah meragukan kemampuannya. Jangan katakan apapun lagi. Berdasarkan bakat yang telah ditunjukkannya selama ini, jika ia tidak dapat menjadi seorang suprim di masa mendatang, maka mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang suprim. Pertama, berlatihlah dan stabilkan diri untuk beberapa waktu, lalu pergilah berjalan-jalan.
Luo Xiu tidak hanya berbicara tentang ide pergi berlatih. Dia benar-benar ingin keluar dan mengalaminya. Karena kebangkitannya membuatnya mengerti bahwa bahkan jika tingkat kultivasinya dapat ditingkatkan secara bertahap hanya dengan berlatih keras dalam pengasingan, peningkatannya akan terlalu lambat. Dia perlu keluar, dia perlu menghadapi beberapa krisis dan beberapa musuh yang kuat, sehingga dia bisa tumbuh lebih cepat. Dan itulah keyakinannya. Dari luar, selama orang lain tidak mengenalinya sebagai Luo Xiu, mereka hanya akan memperlakukannya sebagai warga Wubei Realm biasa. Faktanya, dia dapat dengan mudah membunuh Kuaso Eternal. Bahkan jika dia menggunakan pedang Nirvana Wu untuk meledak dengan seluruh kekuatannya, orang kuat di alam abadi yang tidak terlalu kuat bisa jatuh ke tangannya jika dia tidak berhati-hati. Dengan tekad bulat, Luo Xiu segera memasuki kondisi menyendiri. Ia tak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Pada saat yang sama, Ma Wen, sebagai tetua agung Aula Taiji, juga mengumumkan kepada publik bahwa pertarungan Luo Xiu melawan Shen Wuya tidaklah mudah. Ia menggunakan teknik rahasia khusus dan fondasi daunnya sendiri rusak, sehingga ia perlu mundur sejenak untuk memulihkan diri. Sulit bagi pihak luar untuk menilai berita ini. Seseorang menggunakan formasi untuk merekam adegan ledakan Luo Xiu. Ledakan kekuatannya yang tiba-tiba langsung menghancurkan Shen Wuya yang telah menggunakan teknik rahasia untuk meledak. Untuk dapat meletus dengan kekuatan sekuat itu pastilah karena penggunaan metode rahasia khusus, yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tetua Agung Ma Wen. Di ruang rahasia Xiu Yuan, Luo Xiu duduk bersila dan bermeditasi, memejamkan mata. Ia sama sekali tidak memikirkan duel dengan Shen Wuya, dan ia tidak menganggapnya terlalu serius. Karena saat bertarung melawan Shen Wuya, dia tidak memperlihatkan seluruh kekuatannya sama sekali. Jika Anda benar-benar ingin menghitung, mungkin menggunakan sekitar 60-70% kekuatannya. Meskipun kekuatan pintu rahasia khusus digunakan, ia hanya menggunakan satu gerakan, dan itu masih merupakan ledakan kekuatan pintu rahasia. Adapun pintu rahasia pertahanan dan pintu rahasia kecepatan, dia tidak mempergunakannya. Faktanya, menurut derivasi Luo Xiu, jika tiga pintu rahasia digabungkan menjadi satu, mereka seharusnya dapat meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Ada juga pedang Nirvana. Benda itu benar-benar senjata pembunuh. Begitu digunakan, Shen Wuya akan langsung terbunuh. Namun untungnya hal itu tidak berhasil pada awalnya. Sekali dipakai, terlepas dari apakah dia membunuh Shen Wuya atau tidak, dia pasti akan mendapat masalah besar. Lagi pula, pedang Nirvana Wu terlalu istimewa. Pedang itu adalah bagian dari kitab pedang Tianwu, dan dia juga memiliki kitab Tianwu di tubuhnya. Di masa lalu, buku pedang Tianwu dikenal sebagai salah satu harta karun teratas di dunia 5 dimensi. Luo Xiu kemudian memeriksa banyak informasi intelijen dan mengetahui bahwa buku pedang Tianwu sebenarnya adalah harta karun yang diwariskan dari era tertinggi. Meskipun masih ada beberapa harta karun yang setenar kitab pedang Tianwu, konon harta karun tersebut telah hilang selama bertahun-tahun. Bahkan ada rumor bahwa harta karun utama ini telah hancur dalam pertempuran bertahun-tahun yang lalu, dan tidak akan pernah muncul lagi. Jadi semakin banyak yang dia ketahui, semakin berhati-hati Luo Xiu. Seiring berjalannya waktu, kabar datang dari alam dewa bahwa setelah Shen Wuya kembali ke klan dewa, ia juga mengasingkan diri. Konon, ia mengumumkan kepada dunia luar bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan pengasingannya sampai ia menembus alam semi-abadi kali ini. Ketika sumber daya pelatihan yang disediakan telah habis, Luo Xiu juga membuka matanya. Begitu dia keluar dari pengasingannya, Tai Zhenjun datang ke pintu, menatap Luo Xiu dengan sedih seperti seorang wanita yang penuh dendam. Yang mulia, apa yang terjadi? Di ruang tamu Xiu Yuan, Luo Xiu tidak dapat menahan tawa ketika melihat ekspresi kesal Tai Zhenjun saat dia masuk. Bukankah itu karena kamu? Tai Zhenjun mengerutkan bibirnya, kau langsung mengasingkan diri setelah pertarungan. Kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun, kota suci Taiji dan istana telah menjadi pusat badai sejak lama. Baru bulan lalu, sesosok makhluk dewa leluhur mengintai dan berkeliaran di dekat kota suci Taiji. Ia mencoba mendekatimu, tetapi ayahku menangkapnya dan membunuhnya. Makhluk dewa leluhur? Luo Xiu sedikit terkejut. Ia tidak menyangka duel antara dirinya dan Shen Wuya akan melibatkan semua makhluk dari dimensi lain. Konon, karena Anda telah membuka batas pintu rahasia tubuh fisik, ada kekuatan di dimensi lain yang ingin membunuh Anda terlebih dahulu. Tai Jinjun menjelaskannya seperti ini. Tidak ada yang salah dengan penjelasan ini. Bagaimanapun,
konsep batas pintu rahasia daging diusulkan oleh Luo Xiu. Sebelum Luo Xiu, tak seorang pun di antara generasi jenius dan orang kuat di dunia 5 dimensi yang pernah mencapainya. Masalah kecil ini tidak akan membuat Yang Mulia menatapku dengan jengkel, kan? Kata Luo Xiu tanpa berkata-kata. Bukan hanya itu. Meskipun ada beberapa hal lain yang tidak berhubungan langsung denganmu, semuanya kurang lebih berhubungan secara tidak langsung. Tai Zhenjun menyingkirkan ekspresi di wajahnya, mengeluarkan sepotong informasi dan menyerahkannya kepada Luo Xiu. Luo Xiu mengangkat tangannya dan mengambilnya. Jiwa dan tekadnya menyatu menjadi pikiran Dharma, dan ia menyelidikinya. Potongan-potongan informasi muncul di benaknya, membuat ekspresinya berubah tanpa sadar. Informasi pertama adalah bahwa beberapa orang kuat dari berbagai kalangan telah terbunuh baru-baru ini, tetapi pembunuhnya belum tertangkap. Keluarga Taisu menyimpulkan berdasarkan beberapa petunjuk bahwa pembunuhnya kemungkinan besar adalah Hong Zhan. Bahkan keluarga Taisu yang tidak terkait pun telah membuat kesimpulan seperti itu. Kekuatan multidimensi seperti itu pasti mampu membuat kesimpulan yang sama dan bahkan memiliki lebih banyak petunjuk. Informasi pertama ini membuat wajah Luo Xiu tampak agak jelek, dan dia tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap keselamatan kakak seniornya. Dulu, saat Luo Xiu masih di sanggar bela diri, dia bisa merasakan begitu banyak kebencian dan dendam yang menumpuk di hati kakak seniornya, Hong Zhan. Ketika kebencian dan ketidakpuasan ini meletus, sulit dikatakan apakah Hong Zhan mampu menahannya. Meskipun Hong Zhan kuat, ada banyak orang kuat di jalur multidimensi, dan mereka tidak mudah tersinggung. Informasi kedua terkait dengan Chen Feng. Chen Feng dan Tuan Wu telah kembali ke Istana Dunia Seni Bela Diri, dan diawasi oleh semua kekuatan besar. Bahkan dengan perlindungan keluarga Wuzhu, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka benar-benar bisa bersantai. Lagi pula, entah itu Chen Feng, Tuan Wu, atau Ren Wu, ketiga orang yang sekarang berada di Istana Dunia Seni Bela Diri semuanya diketahui telah menguasai rahasia seni bela diri asli. Bagi beberapa pria kuat yang mendambakan rahasia seni bela diri primitif, ketiga orang ini adalah yang paling menarik. Tentu saja, ketiganya juga sulit ditembus. Chen Feng tidak peduli. Jika dia ingin membawa salah satu dari mereka pergi di bawah pengawasan keluarga Wuzhu, dengan Ren Wu dan Wu Lao di sana, setidaknya level tertinggi akan bertindak. Hanya dengan begitu. Sekalipun ada seorang tokoh besar yang bersembunyi dalam kegelapan, yang telah merencanakan sesuatu yang merugikan garis keturunan bela diri asli, pada saat ini, dia tidak boleh mengambil tindakan karena berisiko menjadi sasaran leluhur bela diri tertinggi. Tetapi semua ini hanyalah kemungkinan, dan tidak seorang pun berani mengatakan bahwa itu pasti terjadi. Jadi, jika Luo Xiu ingin mengatakan tidak perlu khawatir sama sekali, itu sama sekali tidak mungkin. Di mana Hong Yun? Tanya Luo Xiu. Dia hampir melupakan Hong Yun. Lagi pula, Hong Yun terlalu lemah dan rasa kehadirannya terlalu rendah. Jika Luo Xiu tidak bertanya, Tai Zhenjun mungkin tidak mempertimbangkan Hong Yun, jadi ketika Luo Xiu bertanya, Tai Zhenjun sedikit tertegun. Dia tampaknya berlatih dalam pengasingan. Dia bilang dia ingin menembus alam tanpa awal sebelum dia keluar. Tai Jinjun berhenti sejenak sebelum menjawab. Mengenai intelijen dari dunia seni bela diri, keluarga Taisu telah melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan semua aspek informasi, dan pengetahuan mereka relatif komprehensif. Hari ini, Tai Qingsan datang ke Xiu Yuan. Kamu nggak mau jalan-jalan? Kapan kamu rencananya berangkat? Tai Qingsan datang ke sini untuk menanyakan masalah ini. Kurasa dia baru saja pergi, Luo Xiu tersenyum. Tai Qingsan pernah datang sekali, dan kemudian Tai Zhenjun juga datang ke sini sesekali. Sekarang Tai Qingsan, penguasa Taiji, telah datang lagi. Luo Xiu juga tahu bahwa sikap ayah dan anak itu mencerminkan sikap keluarga Taisu. Ia berharap Luo Xiu dapat melihat dukungan kuat keluarga Taisu kepadanya, sehingga ia dapat merasakan niat baik yang ditunjukkan oleh keluarga Taisu. Semuanya ini, Luo Xiu tahu itu. Dia juga tahu bahwa alasan mengapa keluarga Taisu bersedia melakukan ini untuknya dan menyampaikan maksud tersebut adalah karena dia memiliki nilai investasi. Apakah itu kemampuannya menciptakan teknik rahasia atau bakat dan kekuatan kultivasinya sendiri, aspek manapun cukup untuk mendapatkan dukungan dari keluarga agung, belum lagi dia tidak memiliki kekurangan dalam semua aspek dan hampir sempurna. Kali ini Tai Qingsan datang, tidak ada yang terlalu penting. Dia duduk bersama Luo Xiu, minum teh sebentar, lalu pergi. Kembali ke rumah keluarga Taisu. Tai Qingsan berdiri di aula kosong dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, dan suaranya bergema, "Tetua Taiko. Penguasa batas." Di sudut aula utama yang tampak kosong,
sesosok berpakaian hitam muncul tanpa suara dan memberi hormat dengan tangan terkepal ke arah lokasi Tai Qingsan. Tai Qingsan mengangguk dan menatap sosok berbaju hitam itu. Luo Xiu bilang dia akan segera pergi berlatih, lalu dia akan meminta Penatua Taigu untuk menjadi pelindungnya. Selama dia tidak menghadapi krisis yang pasti akan menyebabkan kematiannya, kau tidak perlu campur tangan. Mengapa penguasa alam sangat menghargainya? Sosok berbaju hitam itu sedikit bingung. Dalam keluarga Taisu, ia, sang tetua kuno, sebenarnya memiliki tanggung jawab dan misi khusus. Ia biasanya setara dengan bayangan dan penjaga pemimpin dunia. Bahkan untuk putra dan putrinya sendiri, Tai Qingsan tidak akan mengizinkannya melindungi mereka secara diam-diam. Namun, Luo Xiu memandang Luo Xiu ini dari sudut pandang yang berbeda. Ia rela menghabiskan segala macam sumber daya dan bersedia menyetujui segala macam permintaan. Ia jauh lebih menghargai Luo Xiu daripada anak-anaknya sendiri dan lebih dari para jenius yang dibina oleh keluarga Taisu. Akhir-akhir ini, banyak sekali suara di keluarga Taisu yang mengeluh, dan mereka semua merasa bahwa Lord Realm telah bertindak terlalu jauh terhadap Luo Xiu Hao. Kalau soal takdir, itu ilusi. Bagi para biksu seperti kami, semakin kuat mereka, semakin kecil keyakinan mereka pada takdir, karena yang kuat percaya bahwa takdir hanya bisa dikendalikan oleh diri saya sendiri. Tai Qingsan berkata dengan sedikit emosi, dan ada hal lain yang berkaitan dengan takdir, yang disebut takdir, dan teori keberuntungan. Dan untuk Luo Xiu, aku punya intuisi bahwa takdir, keberuntungan, dan hal-hal ini sangat kuat dan dahsyat. Justru berdasarkan hal-hal inilah saya bersedia bertaruh lebih besar padanya. Jika dia bisa bangkit di masa depan, dia mungkin tak akan mampu melampaui pencapaian 5 orang tertinggi. Segera setelah pernyataan ini keluar, sosok berpakaian hitam, yang disebut tetua kuno, jelas tercengang, dan hatinya terasa seperti gelombang ketidakpercayaan yang dahsyat. Karena penilaian ini terlalu tinggi, agak keterlaluan tingginya. 5 makhluk tertinggi, eksistensi macam apakah mereka? Di dunia 5 dimensi, mereka setara dengan tokoh legendaris. Sekalipun mereka adalah makhluk tertinggi yang sama, makhluk tertinggi lainnya lebih lemah daripada kelima makhluk tertinggi tersebut dalam hal identitas, status, atau kekuatan. Namun, orang-orang di Gunung Taiking benar-benar berpikir bahwa Luo Xiu mungkin melampaui 5 makhluk tertinggi di masa depan. Selama bertahun-tahun yang panjang dan tak berujung, beberapa pusat kekuatan tertinggi telah lahir di dunia 5 dimensi, tetapi jangankan melampaui 5 makhluk tertinggi, tak ada yang dapat menandingi mereka. Alasan mengapa tetua Taigu diam-diam mengikutinya adalah karena Tai Qingsan mempunyai firasat bahwa begitu Luo Xiu keluar untuk berlatih, bahkan jika dia dengan sengaja menyembunyikan identitasnya, kemungkinan besar dia akan menimbulkan masalah, mengungkap identitasnya, atau memprovokasi seseorang yang kuat, musuh lawan, dan sejenisnya. Agar Luo Xiu memperoleh efek dari latihannya, Tai Qingsan memberikan permintaan agar tidak perlu mengambil tindakan apapun kecuali bahayanya adalah kematian yang pasti. Pergi berlatih pada dasarnya adalah suatu kesimpulan yang sudah pasti. Lalu disinilah masalahnya. Luo Xiu berencana untuk berlatih di mana? 5 alam, 5 dimensi. Dia pernah berlatih di dunia persilatan selama beberapa waktu dan tinggal di dimensi misterius untuk beberapa waktu. Kemudian, ia datang dari aula dunia bela diri ke aula Taiji. Dimensi asli di antara 5 dimensi berada di bawah kendali aula Taiji. Jika Anda mengalaminya di dimensi asli, itu tidak ada artinya sama sekali. Bagaimanapun, Luo Xiu sekarang berbeda dari masa lalu. Ada kesenjangan besar antara orang-orang kuat di dunia 5 dimensi dan orang-orang kuat di 5 alam. Meskipun ia hanya berada di alam Wubei, dengan kekuatan penuhnya, pada tahap 5 dimensi ini, pada dasarnya tidak ada lawan, dan ia bahkan dapat bertarung di alam abadi. 5 dimensi dan dunia 5 dimensi memiliki arti yang berbeda. 5 dimensi dan 5 alam yang digabungkan membentuk dunia 5 dimensi. Kelima dimensi tersebut hanya merujuk pada dimensi misterius, dimensi surgawi, dimensi prasejarah, dimensi yuan, dan dimensi asli. Misalnya, Luo Xiu pernah berada di dimensi misterius untuk sementara waktu, dan saat itu ia belum pernah terpapar pintu rahasia tubuh dan sistem kultivasi rune bakat jiwa. Sistem kultivasi ini berada di tangan berbagai kekuatan di 5 alam utama. Hanya beberapa jenius berbakat di 5 dimensi utama yang akan dibimbing dan memiliki kualifikasi untuk berlatih. Sedangkan bagi mereka yang kurang berbakat, mereka tidak akan mencapai banyak hal dengan mempraktikkan sistem yang lebih tinggi. Lebih baik mempraktikkan sistem yang lebih rendah, dan mungkin mereka dapat mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Tentu saja aku ingin pergi ke dunia kehidupan dan kematian. Luo berbaring di kursi dek di taman,
memejamkan mata dan bergoyang maju mundur. Para jenius teratas dari 5 alam utama dan keluarga tertinggi utama umumnya pergi ke alam kehidupan dan kematian untuk mengalaminya setelah mereka mencapai alam tanpa awal. Orang yang belum mengalami baptisan darah ditakdirkan untuk tidak bisa menjadi kuat. Ini juga merupakan konsensus semua orang kuat. Dan Luo Xiu sudah berada dalam kondisi tanpa awal. Kekuatan tempurnya bahkan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada kebanyakan prajurit semi-abadi. Dengan kekuatannya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk merasakannya di dunia hidup dan mati. Terlalu banyak pintu rahasia yang terbuka di tubuh fisik juga mengkhawatirkan. Proses penempaan pintu rahasia terlalu lambat. Menempa pintu rahasia seluruh tubuh sekali saja setara dengan meningkatkan satu tingkat kultivasi. Dan untuk meningkatkan satu tingkat kultivasi, saya harus menempa 333 cara. Pintu rahasia. Dalam hal budidaya, Luo Xiu juga tidak berdaya. Tetapi dia juga tahu bahwa hanya dengan cara inilah dia dapat membangun fondasi terkuat dan membuka jalan bagi dunia yang lebih kuat di masa depan. Sesuai dengan pengaturan Luo Xiu, ia tidak akan pergi ke dunia kehidupan dan kematian sejak awal, melainkan akan menjelajahi 5 alam. Sebaiknya ia maju ke tingkat ketiga alam tanpa awal sebelum pergi ke dunia kehidupan dan kematian. Begitu dia mencapai level ketiga alam tanpa awal, dan seluruh pintu rahasia tubuhnya telah ditempa dan diperkuat 3 kali, kekuatan tempurnya seharusnya dapat menandingi alam abadi yang lebih lemah. Jika dia menggunakan kartu truf pedang Nirvana Wu dan buku Tian Wu, bahkan jika dia ceroboh di alam abadi, dia mungkin menderita kerugian besar di tangannya. Aku sudah lama tidak keluar. Membuka matanya dan menatap langit biru tak berawan, Luo Xiu masih menyimpan beberapa harapan dalam hatinya. Meskipun kehidupan seperti itu nyaman, tetapi kehidupan yang terlalu nyaman dapat dengan mudah membuat orang kehilangan semangat juang dan memperlambat kemajuan mereka. Dan tujuannya adalah untuk mencapai puncak tertinggi dalam praktik spiritual dan menjelajahi legenda di ujung jalan. Tentu saja, ia tidak ingin hidup menyendiri di sini seolah-olah ia sudah tua, tetapi berharap untuk memiliki kehidupan yang lebih menyenangkan agar ia dapat terus maju. Melampaui batas. Sebelum pergi, beberapa pekerjaan persiapan masih perlu dilakukan. Misalnya, memurnikan inkarnasi dan menempatkannya di taman agar bisa berpura-pura terus berlatih dalam pengasingan. Bahkan istrinya sendiri pun tidak mengatakan apapun tentang hal ini. Ada juga kebutuhan untuk membeli sejumlah besar inti kristal lagi, dan mengandalkan efek murni dan pamungkas Zen Wu Dao untuk menyempurnakan kekuatan prinsip asli. Mengenai Luo Xiu yang pergi berlatih, satu-satunya orang yang mengetahuinya sejauh ini adalah Realm Master Tai Qingsan, Palace Master Bai Ziqiu, dan Great Elder Ma Wen. Selain tujuan dan sasaran pengalaman, pertanyaan penting lainnya adalah, dalam kapasitas apa Anda berjalan-jalan? Kalau yang tampil hanya mengubah penampilan saja dan tidak mempunyai identitas asli di permukaan sebagai kedok, maka akan mudah dicurigai. Karena itu, Luo Xiu membutuhkan identitas sejati yang benar-benar ada di permukaan, dan identitas ini tidak terlalu mencolok. Tentu saja, itu tidak bisa terlalu biasa. Lagi pula, meskipun Luo Xiu sesantai mungkin, seorang jenius seperti dia pasti akan menunjukkan sesuatu yang jauh melampaui orang biasa. Tentang pengaturan identitas. Setelah beberapa waktu, keluarga Taisu mendapat beberapa petunjuk dan mengirimkan sepotong informasi intelijen. Keluarga Taisu memberinya identitas sebagai murid cabang keluarga Taisu, bernama Tai Lingkong. Di antara sekian banyak murid sampingan, Tai Lingkong dianggap sebagai seorang jenius kecil yang sangat terkenal, tidak jauh lebih buruk daripada para jenius dalam garis langsung keluarga Taisu. Setelah berlatih selama lebih dari 1,5 juta tahun, ia kini telah mencapai puncak alam tanpa awal. Ia mulai mundur ratusan tahun yang lalu, bersiap untuk menerobos ke alam semi-abadi. Mampu memasuki alam kuasi abadi sebelum berlatih kurang dari 1 juta tahun dianggap sebagai seorang jenius yang sangat baik, dan ia juga memenuhi syarat untuk menjadi orang yang kuat. Berdasarkan kesepakatan keluarga Taisu, Tai Lingkong masih menjalani masa pengasingan. Keluarga Taisu dapat menyebarkan berita bahwa Tai Lingkong telah keluar dari pengasingan. Sedangkan untuk Tai Lingkong sendiri, apabila ia benar-benar lolos dari persembunyiannya, maka ia akan segera dikendalikan agar tidak menjadi gangster. Selain itu, ada juga beberapa informasi tentang kehidupan Tai Lingkong yang dapat digunakan sebagai referensi bagi Luo Xiu. Keseluruhan, Tai Lingkong tidak punya banyak teman, dan ia cukup sombong. Seringkali, ia berwajah dingin dan pendiam, membuat orang-orang merasa tidak boleh membiarkan orang asing masuk. Ia hanya memikirkan kultivasi dan kerja keras. Terus terang saja, dia adalah seorang kultivator.
Seorang kultivator seperti itu gagal mencapai terobosan dalam pengasingan diri untuk sementara waktu, sehingga ia memilih untuk keluar mencari pengalaman dan peluang terobosan. Ini juga merupakan akal sehat dan tidak akan membuat siapapun meragukan apapun. Tidak butuh waktu lama, Luo Xiu mengumumkan pengunduran dirinya lagi. Suasana hening sejenak. Sesosok tubuh berjalan keluar dari istana Taiji dan berjalan santai di jalanan kota suci Taiji. Ini adalah pria bertubuh ramping dengan pedang di punggungnya. Wajahnya agak tampan, tetapi tanpa ekspresi, ia tampak agak dingin dan tidak manusiawi. Beberapa orang yang lewat sengaja menjauhinya. Tak seorang pun ingin memprovokasi anggota keluarga Taisu di kota suci Taiji. Karena ada sebuah tanda yang tergantung di pinggang orang ini. Dilihat dari penampilan, gaya, dan aura Tao yang samar-samar, tanda itu tidak diragukan lagi menunjukkan identitasnya sebagai murid keluarga Taisu. Semua penampilan adalah penyamaran. Ketika Luo Xiu berjalan keluar dari kota suci Taiji, di sisi aula Taiji, Bai Ziqiu dan Ma Wen sama-sama melihat ke arah luar kota. Jauh di dalam rumah keluarga Taisu, Tai Qingsan, penguasa alam Tai, turut meletakkan apa yang tengah dikerjakannya, mengelus jenggotnya dan mendesah penuh emosi. Semua orang tahu bahwa begitu seorang monster jenius seperti Luo Xiu keluar, dia pasti akan menimbulkan masalah dan tidak akan bersikap biasa-biasa saja dan rendah hati, jika tidak. Dia tidak akan sejalan dengan status seorang monster jenius. Adapun masalah apa yang akan ditimbulkan Luo Xiu saat dia keluar kali ini, tidak seorang pun bisa mengatakannya. Meski tahu hal ini, dia tetap setuju membiarkan Luo Xiu keluar, sebab jika seorang jenius ingin bangkit, dia masih perlu lebih sering keluar. Entah dia meninggal muda dan menghilang dari semua makhluk hidup. Entah bangkit dan melambung ke angkasa, tak terhentikan. Kota kuno Taiming. Kota kuno yang sangat besar ini terletak di tepi Taiji. Dari sini, Anda dapat menempuh jarak tertentu melalui kehampaan untuk mencapai wilayah dimensi Xuanzi, yang merupakan wilayah keluarga leluhur bela diri dari alam bela diri. Di sebuah restoran di kota kuno, Luo Xiu dengan santai menemukan tempat duduk di sudut dan duduk, memesan sebotol anggur, dan minum perlahan. Ada banyak biksu berkumpul dalam kelompok di restoran, berbicara keras tentang beberapa berita yang paling populer saat ini. Apakah kau mendengar bahwa seorang pria kuat dari alam abadi keluarga Yuan terbunuh 2 hari yang lalu? Akhir-akhir ini, cukup banyak ahli alam abadi yang meninggal. Apakah ini pertanda awal dari masa-masa sulit? Belum lagi yang lainnya, dalam 1 atau 2 tahun terakhir saja, setidaknya selusin orang dari alam abadi telah meninggal. Beberapa waktu yang lalu, lebih dari 20 orang atau bahkan lebih dari alam abadi meninggal karena satu Luo Xiu. Hari ini adalah masa yang sulit. Para petinggi alam abadi berjatuhan satu demi satu. Bagaimana kami, para biksu yang lemah, bisa hidup dan mati? Ketika Luo Xiu mendengar pernyataan ini, dia sedikit bingung. Secara umum, di dunia 5 dimensi, mereka yang berada di alam abadi dianggap sebagai ahli teratas yang mendominasi dunia. Bahkan jika seseorang mati, kebanyakan dari mereka mati dalam pertempuran di dunia kehidupan dan kematian. Mereka jarang mati di dalam dunia 5 dimensi. Jatuh. Banyak orang di alam abadi terbunuh saat itu, dan beberapa orang di luar alam abadi meninggal karena Tuan Wu, Chen Feng, dan lainnya. Dalam keadaan normal, jumlah korban di alam abadi sangat sedikit. Namun, setelah dia tiba di Taiji, berita keluar satu demi satu bahwa beberapa orang kuat di alam abadi terbunuh satu demi satu. Kematian abnormal alam abadi ini pasti dilakukan oleh seseorang secara diam-diam, tetapi tujuan spesifiknya tidak diketahui. Di restoran, saya menghabiskan sebotol anggur. Setelah mendengar beberapa berita yang tidak perlu, Luo Xiu meletakkan beberapa kristal, berdiri dan berjalan keluar dari restoran. Benda kristal tertinggi. Ini dianggap sebagai mata uang umum di mana-mana. Baru saja tiba di gerbang kota. Seorang lelaki setengah baya datang, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Bolehkah saya bertanya apakah Anda Master Lingkong dari keluarga Taisu?" Meskipun Tai Qingsan selalu mengatakan bahwa generasi keluarga Taisu ini memiliki sedikit bakat, ia masih dibandingkan dengan monster jenius teratas. Faktanya, keluarga Taisu tidak pernah kekurangan bakat, dan di kalangan anak muda generasi keluarga Taisu, Tai Lingkong dianggap sebagai salah satu yang terbaik, tidak lebih buruk dari Tai Zhenjun, garis keturunan langsung keluarga Taisu. Jadi, Tai Lingkong juga seorang pemuda yang sangat terkenal dan berpengaruh di Taiji. Orang luar akan memanggilnya Master Lingkong ketika mereka melihatnya. Apakah ada yang salah? Luo Xiu menatap ke arah pihak lain, wajahnya tanpa ekspresi dan agak dingin.
Reaksi ini sendiri sejalan dengan kepribadian Tai Lingkong. Ada beberapa pandangan yang datang dari tidak jauh, termasuk kekaguman, iri hati, dan berbagai emosi kompleks lainnya. Lagi pula, status seorang jenius dari keluarga Taisu bukanlah hal yang biasa. Dibandingkan dengan biksu biasa, status itu terlalu berharga. Kalau ini diterapkan di dunia nyata, ini akan menjadi perbedaan antara orang biasa dan pangeran kecil. Pria parubaya itu menangkupkan tinjunya dan memberi hormat lagi, menjelaskan maksudnya. Ternyata pria parubaya ini dan kelompoknya ingin melintasi batas kehampaan dari sini dan memasuki dunia persilatan dimensi misterius untuk mengangkut sekumpulan barang penting. Saya melihat Tai Lingkong di sini, dan saya juga tahu bahwa jenius dari keluarga Taisu ini dikatakan memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, mungkin mencapai keadaan semi-abadi. Jika mereka dapat mengajak orang sekuat itu untuk menemani mereka, mereka pasti akan lebih percaya diri dalam misi mereka kali ini. Tentu saja, kalau Pak Lingkong memang tidak berniat menekuni dunia persilatan dan hasilnya tidak sesuai harapan, ya sudahlah, kata pria paruh baya itu. Yang diinginkannya hanyalah agar Tai Lingkong segera pergi, sehingga ia tidak perlu membayar imbalan yang terlalu tinggi. Kalau itu bukan soal biasa, melainkan murni pekerjaan, maka dia tidak akan sanggup membayar upah untuk mengundang pemuda tegap seperti Tai Lingkong. Sikap pria parubaya itu sangat rendah hati. Luo Xiu memikirkannya. Mengenai karakter Yi Tai Lingkong, meskipun ia tampak dingin dan sombong di permukaan, di dalam hatinya ia bukanlah orang sombong yang meremehkan biksu biasa. Selain itu, dia memang berencana untuk pergi ke dunia seni bela diri, jadi dia kebetulan sedang dalam perjalanan. Aku akan menempuh jalanku sendiri, jangan halangi jalanku. Luo Xiu berkata dengan dingin, lalu berjalan maju. Mendengar ucapan itu, wajah lelaki setengah baya itu langsung menampakkan kegembiraan. Ia pun melambaikan tangannya ke arah orang yang tak jauh darinya, bermaksud untuk segera menyusul. Di antara dimensi misterius dan dimensi asli, Luo Xiu berjalan di depan dengan pedang di punggungnya, dan pria parubaya yang datang untuk berbicara sebelumnya mengikuti bersama yang lain. Selama periode ini, pria parubaya itu juga mencoba maju dan mengatakan beberapa patah kata, tetapi dia malu dengan sikap dingin Luo Xiu dan mundur. Benar saja, beredar kabar bahwa Tai Lingkong tidak baik hati dan sulit dihubungi. Bagi orang-orang di belakang untuk mengikuti, ini adalah persetujuan diam-diam dari Luo Xiu, jadi dia tidak memperhatikannya. Lagi pula, statusnya saat ini adalah seorang jenius dari keluarga Taisu, dan orang-orang di belakangnya juga biksu dari Taiji. Tidak ada salahnya membantunya dengan santai. Guru Lingkong, kudengar bahwa kekosongan di kedua alam akhir-akhir ini tidak begitu stabil. Saat ia masuk semakin dalam ke dalam kehampaan, pria parubaya itu kembali muncul di belakang kanan Luo Xiu, sikapnya masih memperlihatkan kerendahan hati. Luo Xiu melirik orang ini dan berkata, lagi pula, kau juga seorang biksu di alam awal. Sekalipun ada penjara di kehampaan dua alam, kebanyakan dari mereka berada di bawah alam awal. Apa yang kau takutkan? Tuan muda, tentu saja Anda tidak menganggapnya serius, tetapi orang-orang seperti saya di alam Wubei tidak terlalu kuat. Beberapa biksu yang menjarah di kehampaan juga ada di alam Wubei. Begitu kita bertemu mereka, pasti akan terjadi pertempuran sengit atau akan ada banyak masalah. Mungkin akan ada pertumpahan darah atau semacamnya. ... Mendengar ini, Luo Xiu tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, kepribadian Tai Lingkong tetap harus dijaga, jangan sampai ia berpura-pura berbeda dan memperlihatkan kekurangannya. Kadang-kadang, Luo Xiu akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada pria paruh baya itu. Pria paruh baya, orang-orang ini, bepergian antara dua dunia sepanjang tahun, menjual sejumlah sumber daya untuk berbisnis, DSB, dan mereka cukup berpengetahuan luas. Misalnya, pria parubaya itu menyebutkan bahwa di kota suci dunia bela diri saat ini, banyak jenius dari berbagai kekuatan besar berkumpul. Konon, Istana Agung juga telah mengirimkan generasi jenius yang lebih muda. Di antara sekian banyak orang jenius, ada banyak keturunan dari para ahli hebat, dan banyak pula keturunan dari para ahli hebat alam abadi. Dan orang-orang ini dikatakan ingin memasuki Istana Seni Bela Diri dan bergabung dengan garis keturunan seni bela diri asli. Dewasa ini, garis keturunan seni bela diri asli masih menjadi kelompok yang paling menarik perhatian, dan semua kekuatan tertarik pada rahasia seni bela diri asli. Terutama sekarang Renwu telah menerobos alam ketiadaan udara. Banyak orang juga ingin tahu apakah Renwu telah menguasai rahasia ketiadaan udara, dan dapatkah ia melawan Yang Maha Kuasa tanpa udara? Karena Renwu selalu berada di aula alam bela diri, tidak ada yang mencoba mengujinya. Lagi pula,
Jika seorang ahli di atas alam Fukong dengan santai bertindak di aula alam bela diri, itu akan menjadi tindakan mencari kematian, dan itu akan menjadi pukulan bagi keluarga Wuzu. Keluarga Wuzu tidak akan menoleransi provokasimu. Berjalan sebentar. Ada juga beberapa biksu penjara yang muncul, tetapi mereka hanya berada di level alam awal biasa. Di hadapan Luo Xiu, itu hanyalah masalah mengantarkan makanan. Puff! Pedang pertempuran di belakangnya tidak terhunus, tetapi energi pedang meledak, dan seorang pria alam Wubei tingkat kedua langsung ditembus di antara kedua alisnya, dan tubuhnya meledak menjadi bubuk. Sekelompok pria parubaya tak jauh dari sana semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka diam-diam merasa pantas menjadi anak ajaib keluarga Taizu. Mereka mampu membunuh Wu Xijing dengan mudah. Mereka sungguh kuat. Luo Xiu berhenti sebentar, mengerutkan kening, lalu terus berjalan maju. Pria parubaya itu dan yang lainnya tidak menyadari apapun, dan tetap mengikuti di belakang pada jarak tertentu. Tidak butuh waktu lama. Dua hantu muncul di tempat biksu dari alam awal, yang baru saja dibunuh seketika oleh Luo Xiu, diledakkan. Tai Lingkong. Orang ini jenius muda dari keluarga Taizu. Konon katanya dia sudah lama menyendiri. Kenapa tiba-tiba kabur? Menurut kabar dari Taiji, ia awalnya mengasingkan diri untuk menembus alam semi-abadi. Namun, ia gagal menembusnya setelah beberapa saat mengasingkan diri, jadi ia keluar untuk berlatih dan mencari peluang untuk menerobos. Sekalipun tidak ada terobosan, jaraknya masih sangat dekat dengan Kuasa Wangu. Saya khawatir Kuasa Wangu biasa belum menjadi lawan, jadi sebaiknya jangan memprovokasi dia. Setelah beberapa patah kata percakapan, kedua bayangan itu pun bubar dan semuanya menjadi sunyi. Luo Xiu yang telah berjalan jauh, menoleh ke belakang dan menyipitkan matanya. Dua alam yang hampir abadi. Dia tidak tahu mereka berasal dari golongan mana. Dia juga tidak tahu apakah alam wuxi yang menyerangnya barusan adalah ujian atau punya maksud lain. Namun semua ini tidak penting. Lagi pula, peran yang dimainkannya saat ini bukanlah Luo Xiu, tetapi Tai Lingkong. Meskipun dia seorang jenius dari keluarga Taizu, dia kurang dihargai oleh semua kekuatan dibandingkan Luo Xiu. Seiring berjalannya waktu, hampir tidak ada masalah di sepanjang jalan, dan dia melintasi kekosongan dua alam dan tiba di dimensi Xuan, di mana dia bisa merasakan lokasi alam Wu. Dia mengabaikan orang-orang yang datang bersamanya. Luo Xiu berubah menjadi cahaya dan menghilang. Dia tidak pergi ke alam Wu. Sebaliknya, ia mengembara di dimensi Xuan. Di dimensi Xuan, ada beberapa tempat suci. Bagi para kultivator biasa, tempat suci ini berada di tempat yang tinggi, dan terdapat banyak orang kuat di atas alam wuxi. Namun pada kenyataannya, bagi para kultivator pada level wuji, kelima dimensi tersebut hanyalah level kultivator yang lebih rendah. Ambil identitas dan peran yang dimainkan Luo Xiu sekarang. Di salah satu dari 5 dimensi, ia adalah orang besar berpangkat tinggi, tipe orang yang harus berlutut dan bersujud di hadapan para santo dari tempat-tempat suci utama. Kali ini, Luo Xiu telah berjalan melalui banyak tempat yang pernah ia lalui sebelumnya, dan bahkan pergi ke tempat yang tidak memiliki hukum. Tai Lingkong. Hari ini, tidak jauh dari Luo Xiu, kekosongan itu pecah, dan seorang pemuda dengan binatang buas di bawah kakinya muncul, dikelilingi oleh beberapa penjaga dan pengikut, seperti bulan yang dikelilingi bintang-bintang. Ini wilayah Wuji. Beraninya kau, orang Taiji, datang ke sini untuk memanfaatkan kesempatan ini, cibir pemuda itu. Luo Xiu tidak mengenal orang ini. Namun dari nada dan nada bicara orang ini, mungkin ada beberapa tebakan. Pertama, orang ini kemungkinan besar adalah seorang jenius dari kekuatan besar di Wuji. Kedua, sejak ia menjadi terkenal, banyak orang tahu bahwa ia punya peluang, jadi beberapa orang mencari tempat-tempat yang pernah ia kunjungi sebelumnya, mencoba menemukan peluang. Oleh karena itu, kemunculannya di sini, menghantui beberapa tempat di mana Luo Xiu pernah muncul sebelumnya, tidak menimbulkan kecurigaan apapun, karena banyak orang yang melakukan hal ini. Dentang. Luo Xiu tidak berbicara, tetapi langsung menghunus pedangnya. Berani sekali kau. Seorang penjaga di samping pemuda itu berteriak keras dan bergegas mendekat. Engah. Darah berceceran. Penjaga yang menyerbu ke depan langsung terpotong separuh tubuhnya oleh cahaya pedang, dan darah berceceran bagai hujan. Beberapa sosok melintas berurutan, menghalangi pemuda di depannya. Tai Lingkong, berani sekali kamu. Pemuda itu tidak menyangka Luo Xiu akan mengambil tindakan, dia pun marah dan berteriak. Kau hanya orang lemah yang baru saja menembus alam wuxi, dan kau berani bicara omong kosong di hadapanku?
Luo Xiu mengembalikan pedang di tangannya ke sarungnya tanpa menganggapnya serius. Pergerakan di sini juga membuat banyak orang khawatir, dan persepsi tentang kekuatan jiwa pun menyebar. Menghadapi sikap kuat Luo Xiu, pria muda di seberangnya dan para penjaga di sekelilingnya semuanya tampak tidak senang. Meskipun keluarga di belakang mereka dianggap sebagai kekuatan besar di dunia seni bela diri, namun dukungan Tai Lingkong jelas lebih kuat dari mereka. Lagi pula, Tai Lingkong adalah murid keluarga Tai Su. Meskipun bukan keturunan langsung, ia adalah talenta terbaik di antara cabang-cabang sampingan. Identitas dan statusnya tidak jauh lebih buruk daripada murid langsung. Tuan Lingkong, tuan muda kita kurang ajar. Anda juga sudah bertindak. Bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Seorang penjaga setengah baya mengatakan demikian. Su Hufa, pemuda itu tertegun. Ia tak menyangka kepala pengawal di sekitarnya akan mengucapkan kata-kata serendah itu. Tuan muda, Anda terlalu gegabah dalam hal ini. Kita tidak mampu memprovokasi Tai Lingkong. Anda seharusnya tidak memprovokasi dia dengan memanggilnya dengan nama. Su Hufa juga tak berdaya dan berkata kepada pemuda di sampingnya dengan metode rahasia transmisi suara. Bersambung.